Halo teman-teman, selamat datang di Kenjian Study. Hari ini kita akan belajar modal verbs, yaitu can, could, may, might, must, dan should. Jadi kita mulai dari can dan could dulu. Can dan could diucapkan can dan could adalah kata kerja bantu. Bila digunakan untuk kalimat bertanya, can dan could dapat diletakkan di depan kalimat itu. Dan bila digunakan untuk kalimat penyangkal atau menindakkan, maka kita letakkan kata kerja bantu bergandengan dengan kata kerja ditambah not. Nah, langsung aja ke suatu kalimat dan contohnya. Untuk yang positif atau afirmatif, ada subjek, I, they, we, she, it, can dan could, dan verb atau kata kerja. Ya, contohnya he can swim. Untuk kalimat negatif, subjek, can atau could plus not plus kata kerja. He can't swim. Ya, cannot swim. Contoh untuk yang ketiga, kalimat tanya atau question, can atau could plus subject plus verb. Can he swim? Dan seterusnya. Lanjut kita ada footnote bahwa perlu diketahui can dan could bisa digunakan untuk semua pokok kalimat tanpa perubahan. I can, you can, he can, she can, it can, dan lain-lain ya sampai they could. Contohnya ya I can swim very well. Can you help me? She could speak three languages at the age of 12. He can drive a car. It could be broken. We could see the mountain from our hotel room. They couldn't find the keys. That's contoh kalimat. Nah, can itu untuk sekarang dan could itu untuk lampau atau permintaan yang lebih sopan. Misal, can untuk sekarang misalnya I can swim very well atau can you help me sekarang banget nih butuhnya. Dan ini contoh kalimat juga, she could speak three languages at the age of 12. Maksudnya, ini kan dia bahas masa lalu nih, she could speak at the age of 12. Ya, pas dia umur 12 tahun. Dan ini pakai could, artinya could itu kita pakai untuk masa lampau gitu. Contoh lagi, he can drive a car. Dia bisa mengendarai sebuah mobil. Ya, can sekarang, it could be broken. Itu bisa rusak kemarin. Karena emang could itu biasanya digunakan untuk yang lampau-lampau aja. Nah, lanjut, we could see the mountain from our hotel room. Dan they couldn't find the keys. Mereka nggak bisa menemukan kuncinya kemarin. Jadi mereka bla 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 bla. We could see the mountain from our hotel room. Can you see the mountain from your hotel room? Yes, we could see the mountain from our hotel room. Lalu untuk could itu juga bisa untuk permintaan yang lebih sopan. Misal, could I borrow your pencil? Atau could I go now? Dan lain-lain. Ya, itu untuk can sama dengan masa sekarang. Itu untuk sekarang dan could itu untuk lampau atau permintaan yang lebih sopan. Kita lanjut, can dan be able to artinya sama, bisa atau dapat. Mereka adalah dua cara berbeda untuk mengatakan hal yang sama. Contoh, he can follow us. Bisa juga he is able to follow us. David can go now. David isn't able to go now. I can swim. I'm able to swim. Dan lain-lain. Mereka adalah dua cara berbeda untuk mengatakan hal yang sama. Kenapa bisa ada dua cara yang sama? Paling simpel, kalau bicara tentang masa sekarang-sekarang, kita can atau be able to itu sama-sama bisa. Ya, can be able to untuk bisa bebas untuk masa sekarang-sekarang. Tapi kalau misalkan bicara yang bukan sekarang, misalnya bicara masa depan atau bicara yang present continuous, yang pernah tapi di masa lalu gitu. Itu pakainya be able to. Misal, ini contoh yang sekarang. I can swim, I am able to swim. Bisa, ya. Itu sah. Lalu untuk bicara masa depan yang hanya boleh pakai be able to, misalnya I will be able to buy a car next year. Yang salah, I will can buy a car next year itu salah banget. Secara kalimat juga salah. Lalu untuk kalimat I can buy a car next year itu gimana? Untuk kalimat itu bisa, tapi kayak kurang serak gitu. Ya bisa tapi kurang serak gitu dan kurang dianjurkan. Lanjut untuk ke sudah pernah atau present perfect maksudnya. Ya, saya sudah bisa berbahasa Jepang selama 2 tahun.
I've been able to speak Japanese for 2 years. Yang salah itu I have can speak Japanese bla 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 bla, itu salah. Secara struktur bahasa aja itu udah salah gitu. Jadi kenapa ada can dan be able to itu untuk hal itu ya. Jadi untuk si bicara sekarang kita pakai can atau be able bisa, tapi untuk bicara yang bukan sekarang, misalkan masa depan atau yang sudah pernah kita alami itu bisa be able to. Kita lanjut ke my dan might. My dan might, diucapkan may dan might adalah kata kerja bantu. Bila digunakan untuk kalimat bertanya, may dan might diletakkan di depan kalimat itu. Dan bila digunakan untuk kalimat penyangkal, maka kita letakkan kata kerja bantu bergandengan dengan kata kerja dan ditambah not. Untuk kalimat, kalimat positif atau affirmative, subject plus my atau might plus verb. You might come in atau you might come in. Kalimat negatif, subject plus my atau might not plus verb. You may not come in, you might not come in. Kalimat tanya atau questions, may atau might plus subject plus verb. Contohnya, may I come in atau might I come in, itu agak kurang sih. Nah ini untuk penggunaannya, may biasanya digunakan untuk atau may biasanya dipakai untuk meminta atau memberi izin yang paling umum dan menyatakan kemungkinan yang cukup besar, ya di atas 50%. Might biasanya dipakai untuk menyatakan kemungkinan yang kecil atau pembicaranya ragu. Ya, contoh aja nih, contoh may dulu. Meminta atau memberi izin. Ya, may I use your pen? Meminta izin. You may leave the class early today? Memberi izin. It may rain this afternoon. Kemungkinan sedang, possibility sedang. Ya, kemungkinan yang sedang, ya, sedang kemungkinan itu akan hujan siang ini. Ya, kalau kemungkinan besar banget itu pakai must, tapi kita bahas di next. Students may use the library until 5 p.m. Izin secara umum, memberikan izin. She may be tired after the long trip. Kemungkinan sedang, kemungkinannya ya kemungkinan. Nah, lalu untuk might biasanya dipakai untuk menyatakan kemungkinan yang kecil atau si pembicaranya ragu. Contoh might, it might rain tomorrow. Kemungkinannya kecil atau dia ragu-ragu. Ya ngarang. He might not come to the meeting. Dia kemungkinan nggak akan datang ke pertemuan. Kemungkinannya kecil. She might be sick today. Dia kemungkinan kecil sakit hari ini. Tapi dia bisa juga bolos. Atau dia sekedar malas. We might go to the Bali next door. We might go to Bali next month. Kemungkinan kecil kita akan ke Bali bulan depan. Tapi masih ragu. Ya, kita juga bisa ke Maldives dan sebagainya. I might need some help with this homework. Kayaknya aku butuh bantuan, sedikit bantuan untuk PR ini. Gitu. Lanjut kita ke must dan should. Must atau must, dia baca must, adalah kata kerja bantu. Bila digunakan untuk kalimat bertanya, must harus diletakkan di depan kalimat itu, dan bila digunakan untuk kalimat menyangkal, maka kita letakkan must plus not. That's easy. Must atau should ya. Perbedaan utama, must itu harus banget atau hampir nggak punya pilihan. Ya, kalau tidak dilakukan konsekuensinya serius. Ya bisa konsekuensi hukum dan lain-lain. Ya, should itu lebih baik kalau dilakukan tapi masih boleh nggak dilakukan gitu, saran atau nasihat. Sunnah lah, sunnah. Should itu lebih baik kalau dilakukan dan nggak apa-apa kalau tidak dilakukan. Contoh must, you must study hard for the exam. Students must wear their uniforms at school. You must bring an umbrella because it might rain later. Nih, ya. We must finish this project today. You must call him now or he might get worried. Nah, must ini atau dan should itu bisa juga dipakai untuk posibilitas. Ya. Must itu posibilitasnya hampir 100%. Jadi misalkan she must be angry atau dia pasti marah, ya udah pasti 100%. Ya gitu. Untuk should juga bisa. She should be angry. Dia kemungkinan marah. Kemungkinan kecilnya, kemungkinan besar akan berhasil. Gimana contoh should? You should exercise regularly. You should save your money because you might need it later.
Students should review their notes every day. We should leave early because the traffic could be heavy. You should ask the teacher if you might have gitu. Jadi Mas dan Syed juga bisa untuk posibilitas ya. Ini perbedaan utamanya. Mas itu harus banget kayak wajib banget kalau misalkan kalau nggak kamu lakukan konsekuensinya ada gitu. Misal konsekuensi hukum, kamu dihukum dan lain-lain. Should itu saran aja lebih baik dilakukan tapi nggak apa-apa kalau tidak dilakukan. Sekian Kenjian Study hari ini teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.